Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih di dalam ibadah yang online. Kita tetap percaya bahwa kondisi ini akan segera berakhir dan kita boleh beribadah bersama kembali secara fisik. Dan biarlah di masa-masa ini juga kita tetap boleh mengambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti hari minggu-minggu sebelumnya, kita boleh mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari, saya undang kita boleh untuk mengambil sikap berdoa. Biarlah keindahan ketika kita boleh melewati masa-masa ini adalah kerinduan kita yang semakin besar untuk bersekutu dengan Allah. Biarlah di masa-masa ini juga kita boleh merasakan bahwa ketenangan yang sejati adalah ketenangan ketika kita berada di dalam lindungan Allah juga. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kembali rasakan bahwa Tuhan senantiasa merindukan engkau dan saya untuk kita boleh sama-sama bersekutu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi di luar, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menginginkan anak-anaknya untuk tetap dekat, untuk tetap boleh datang memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita boleh sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita pagi hari ini. Biarlah kita ingin rindu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sertai jalan
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan menginginkan kami bersekutu Tuhan. Rindu Tuhan bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadiratmu Tuhan, menikmati setiap penyertaan-Mu Tuhan yang agung dan mulia Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir beserta dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Apapun bentuk fisik ibadah kami Tuhan saat ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup menjamah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi kami yang sedang mengalami kelesuan Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar Tuhan. Tuhan memberikan kami sebuah pengharapan yang baru Tuhan. Apabila kami sedang mengalami kelemahan juga ataupun sakit Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada suatu pembaruan lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang beribadah padamu Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau Tuhan yang memimpin mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, sedang menyaksikan tayangan ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu merindukan kita bersekutu dengan Dia. Biarlah pagi hari ini kita juga boleh tetap bersemangat memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Seberapa dari kita yang tetap bersyukur di dalam kondisi seperti ini, kita boleh lambaikan tangan kita di tempat masing-masing. Haleluya. Kita mau datang ke baitnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes.
damai roh yang di dalam Tuhan yang lebih besar. Kita percaya bahwa sukacita itu tetap ada. Kita percaya bahwa kita pun tetap bersorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Kita menyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita boleh menari buat Tuhan. Walaupun di rumah kita tetap menari buat Tuhan setiap waktu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di tanah-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di tanah-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Mari katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di tanah-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi jangan boleh bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang paling dahsyat. Wow, luar biasa. Kalau kita bisa tetap bersuka cita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita tetap bisa tenang, itu karena kemurahan Tuhan juga. Dan kalau kita sehat juga, itu semua karena kemurahan Tuhan juga. Bapak Ibu, marilah kita boleh tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang menjadi kubu pertahanan kita, Dia menjadi gunung batu kita. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita kembali untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh teringat sebuah pujian yang menyatakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami akan bertahan Tuhan di dalam setiap tekanan apapun. Kami percaya Tuhan badai ini pasti akan segera berlalu Tuhan. Dan kami tahu siapa yang kami andalkan. Dan kami tahu siapa Tuhan yang kami percayai. Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Katakan
apapun yang kami lewati, kami selalu percaya bahwa Engkau yang selalu memberikan kami pengharapan, Engkau yang selalu memberikan jalan kami keluar, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus yang mengajari kami, memberikan kami kekuatan yang Bapa. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dan waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang sedang berada di rumah, apa kabar semua? Tentu saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kita masih bersama-sama dalam ibadah online pada pagi ini. Saudaraku, saat-saat seperti sekarang banyak orang sedang digoncangkan, apalagi kita melihat dengan situasi yang terjadi saat ini. Tetapi saudara, pernahkah kita tahu dalam firman Tuhan berkata, memang suatu saat bumi ini akan digoncangkan. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji
satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa suara Tuhan itu bisa menggoncangkan bumi. Baru suara Tuhan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia memberikan janji. Satu kali lagi Tuhan berkata, Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, saudara, tetapi langit juga. Maksudnya apa, saudara? Di sini Tuhan sedang berkata, jikalau suatu saat di masa depan terjadi suatu goncangan yang besar, akan terjadi suatu goncangan yang lebih dahsyat, anak Tuhan harus sudah siap. Nah, saudara, bagaimana kita bisa siap? Tentu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ketika ada goncangan yang besar itu di masa depan, saudara akan menjadi orang yang lebih siap lagi. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi ini ada beberapa hal yang perlu kita renungi. Mengapa Tuhan harus mengizinkan terjadi goncangan demi goncangan terjadi di bumi ini, di dalam dunia yang kita tinggal sekarang ini? Nah, saudara, yang pertama, Tuhan izinkan suatu goncangan terjadi supaya untuk menguji fondasi kita, saudara. Nah, saudara, apa saat ini yang menjadi fondasi kita? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, Tuhan Yesus menggambarkan ada dua macam dasar, yaitu yang pertama, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menggambarkan ibarat orang yang sedang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika ada angin badai datang, rumah itu tidak roboh. Dan dasar yang kedua, Tuhan menggambarkan orang yang mendengar firman itu tetapi tidak melakukannya. Dia semacam orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika ada angin badai datang dan rumah itu menjadi roboh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, goncangan terjadi yang pertama karena Tuhan sedang menguji fondasi kita. Apakah fondasi kita dibangun di atas batu karang yang teguh, atau fondasi kita dibangun di atas pasir? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai fondasi iman kita sandarkan kepada kemampuan kita. Jangan fondasi kita dibangun karena keuangan kita. Jangan fondasi kita dibangun karena kepintaran kita. Dan saya juga mau katakan pada pagi ini, jangan fondasi kita dibangun di atas dasar pelayanan kita. Saudara, melayani itu penting, tetapi jangan kita dasarkan dari pelayanan kita. Mengapa? Karena kalau kita dasarkan dari pelayanan kita akan terjebak mengandalkan kemampuan kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita ingin fondasi kita andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu yang kedua, mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita? Supaya kita menghargai yang namanya pemberian Tuhan, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini bagi kita. Nah, saudara, ketika dulu sebelum ada COVID-19, ya, bagaimana ketika situasi normal dalam kehidupan kita? Mungkin kita terlalu banyak beraktivitas dengan hal-hal atau kegiatan yang ada di luar, mungkin dengan pekerjaan kita, dengan hobi dan lain sebagainya. Tapi saudara, saya melihat dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan sedang izinkan terjadi supaya kita menghargai pemberian Tuhan, menghargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa, saudara? Apa saja? Saya melihat ketika kita lebih banyak berkumpul di rumah, kita berkumpul dengan keluarga kita,
Mungkin selama ini kita tidak dekat dengan keluarga kita, kurang dekat, kita jarang berkumpul. Nah, saudara, Tuhan izinkan ada goncangan lewat wabah ini, membuat kita lebih memperhatikan pemberian Tuhan, keluarga kita. Apalagi saudara, yang dulunya mungkin kita kurang memperhatikan kesehatan, kita sekarang lebih memperhatikan soal hidup sehat. Kalau dulu kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan soal makanan, tetapi sekarang kita mulai berhati-hati tentang makanan. Kalau dulu kita kurang memperhatikan soal kebersihan, sekarang saudara, mau tidak mau, kita hidup bersih. Tiap hari saudara harus cuci tangan berulang kali. Nah, saudara, di saat goncangan terjadi, Tuhan punya maksud, Tuhan izinkan supaya kita menghargai yang namanya pemberian kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, saudara, saya alami saudara, kalau dulu kita mungkin mau makan, ya kita cari yang enak-enak saudara. Tetapi saudara, kalau sekarang, wah, segala makanan, ya, karena kita di rumah berbulan-bulan, ya, rasanya apapun yang kita makan enak, saudara. Sayang untuk kita buang. Nah, saudara, bisa dikatakan kita menghargai, baru kita bisa menghargai. Yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup ini? Tuhan sedang memisahkan umatnya. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal ke-4 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-17. Tuhan berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi saudara, Rasul Petrus menulis di sini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dimulai dari mana saudara? Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi saudara, goncangan Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang memisahkan umatnya. Mana yang murid, mana yang bukan. Mana orang yang tinggal tetap dalam Tuhan, mana orang yang hanya menjadikan Tuhan itu sebatas agama saja. Jadi saudara, kita ikut Tuhan, harus kita sadari, Tuhan itu bukan hanya sebatas agama, tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang hidup. Dia ada realitas yang ada. Jadi saudara, kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, Tuhan sedang memisahkan siapa yang hidup kudus dan siapa yang hidup tidak dalam kekudusan. Yang keempat saudara, mengapa Tuhan izinkan terjadi goncangan dalam hidup ini? Tuhan sedang menyadarkan umatnya. Nah, saudara, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat ke-4 sampai ke-9, saudara bisa baca di rumah. Di sana Alkitab mencatat orang Israel sedang melawan Tuhan dan melawan Musa. Nah, saudara, terkadang goncangan Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih menghormati Tuhan dan menghormati hamba Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sedang menyadarkan umatnya. Nah, saudara, bukan bermaksud saya hamba Tuhan sempurna, tetapi hamba Tuhan mungkin juga ada kelemahan dan kekurangan dan sebagainya. Tetapi kita juga belajar untuk menghormati hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu adalah wakil Allah. Jadi saudara, ketika goncangan terjadi, Tuhan izinkan. Seperti orang Israel, ketika mereka melawan Tuhan, mereka melawan Musa, Alkitab mencatat mereka dipanggut oleh ular tentu. Nah saudara, jadi ketika goncangan terjadi, apa yang bisa kita renungi? Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, menyadarkan umatnya supaya kita menghormati Allah dan kita juga menghargai hamba-hamba Allah. Yang terakhir saudara, mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita? Yaitu supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup ini. Nah saudara, saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25 saudara, ketika murid-murid berada di perahu, tiba-tiba angin badai datang saudara, menggoncangkan perahu mereka. Nah saudara, murid-murid adalah orang-orang yang berpengalaman karena mereka nelayan saudara. Tetapi saudara, Yesus adalah tukang kayu.
Tetapi saudara, kita melihat pengalaman murid-murid tidak bisa menolong mereka saat ini. Adanya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menghakimi angin badai itu. Dan angin badai itu menjadi tenang. Dan laut itu menjadi tenang. Jadi saudara, Tuhan izinkan goncangan terjadi supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dan menjadi kunci jawaban dalam setiap permasalahan dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 5 hal mengapa Tuhan izinkan terjadi goncangan dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan sedang menguji fondasi kita. Yang kedua, supaya kita menghargai pemberian Tuhan, menghargai kesempatan itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan sedang memisahkan umatnya. Yang keempat, Tuhan sedang menyadarkan umatnya. Dan yang kelima, supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat beberapa hal bagaimana hidup kita supaya tidak tergoncangkan. Saudara, apa kuncinya supaya hidup kita tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi di dalam dunia ini? Ya, saat ini contohnya seperti terjadi wabah COVID-19. Nah, saudara, yang pertama, supaya hidup kita tidak tergoncangkan, kita harus beriman, harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, sebenarnya kita buka Roma pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17 bagian B dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi saudara, kita harus belajar beriman, belajar mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, di sini belajar beriman di sini bukan berarti kita hanya percaya sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi beriman di sini kita juga percaya, saudara, sesuatu yang tidak terlihat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, belajar beriman, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi saudara, hidup kita tidak akan mengalami goncangan-goncangan dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, kita harus menjadi manusia baru supaya kita tidak tergoncangkan. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1 dan 2, di sana ditulis tentang Yakub dan Israel. Nah, saudara, ada perbedaan, saudara, dalam hal ini. Yakub dengan Israel adalah memang satu orang yang sama, tetapi ada perbedaan, saudara. Yakub adalah orang yang mengalami yang namanya lahir secara jasmania, saudara. Dia dilahirkan. Tetapi Israel, saudara, adalah orang yang sudah mengalami perubahan, pembentukan karakter Tuhan. Nah, jadi saudara, supaya kita tidak tergoncangkan, kita harus seperti Israel yang sudah mengalami yang namanya proses Tuhan, pembentukan daripada Tuhan dalam hidupnya, sudah menjadi manusia baru. Jadi saudara kasih Tuhan, penting adanya untuk supaya hidup kita tidak tergoncangkan, kita mengalami yang namanya proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Saya percaya saudara, di tengah wabah COVID-19 ini yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga sedang membentuk kita untuk menjadi manusia baru, manusia yang punya karakter ilahi, yang punya karakter Tuhan, yang senantiasa karakter-karakter yang kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi tergoncangkan, yaitu kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Alkitab mencatat ketika mereka taat kepada Tuhan, adat yang awan dan adat yang api yang menyertai mereka, saudara. Tetapi ya, kita melihat orang Israel ini terkadang mereka juga sering tidak taat, dan akhirnya mereka hidup di luar rencana Tuhan. Makanya banyak Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang buruk terhadap mereka karena ketidaktaatan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan,
selama bangsa Israel hidup taat kepada Tuhan, selama mereka hidup dalam rencana Tuhan, mereka tidak berkekurangan. Segala sesuatunya Tuhan sediakan. Tuhan memberikan mereka makan. Ada mana surgawi, ada daging burung puyuh yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan pelihara mereka. Jadi selama juga hidup kita taat dan hidup kita dalam rencana Tuhan, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab buat hidup kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, siang ini ada 3 hal yang membuat hidup kita supaya tidak tergoncangkan lewat apa yang terjadi di dunia ini, supaya tidak tergoncang. Yang pertama, kita harus beriman dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi manusia baru yang sudah mengalami proses pembentukan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam ketaatan. Jadi saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, biarlah hidup kita jangan dikendalikan oleh uang. Hidup kita jangan dikendalikan oleh apa yang kita miliki di dunia ini. Hidup kita jangan dikendalikan oleh kehebatan pengalaman kita. Hidup kita jangan dikendalikan oleh posisi kita. Tetapi mari, biarlah hidup kita mau kita serahkan kepada Tuhan dalam kendali Tuhan, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang sedang terjadi ataupun akan terjadi di dalam dunia ini. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya lewat firman-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang sedang terjadi di dalam dunia ini, Bapak. Tuhan, ajar kami, Bapak, supaya hidup kami untuk tetap beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi manusia baru, manusia yang mengalami proses pembentukan daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk hidup tetap dalam rencana-Mu, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini, Tuhan. Engkau tolong kami semua menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah sakit. Engkau berkati mereka semua. Engkau berkati dalam apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Engkau juga Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan, setiap doa-doa yang sedang mereka doakan saat ini, Bapak. Tuhan yang menolong mereka. Dan hamba berdoa, Tuhan, Engkau berikan kepada jemaat saat ini, Tuhan. Berikan kepada mereka semua kesehatan, tubuh yang sehat daripada dan Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang daripada Tuhan Yesus, yang daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin.